Ya, Anda kembali bersama kami di di Morning Morning Show. Show. Tadi kan kita sudah menyampaikan bahwa mengenai penyakit kanker ini saya punya pengalaman pribadi yang sangat sedih sih sebenarnya. Karena kalau soal penyakit kanker ini di keluarga saya itu sudah ada 3 orang kerabat saya yang kemudian meninggal karena terkena kanker. Ya, memang kanker ini dikenal sebagai silent killer ya. Jadi ketahuinya biasanya orang-orangnya adalah yang tahu udah stadion lanjut. Sudah stadium lanjut, Ya. tapi kali itu terjadi pada keluarga saya. Om saya itu baru tahu kalau dia terkena kanker paru itu sudah stadium 4. Nah itu dia, makanya kalau kita lihat memang ini tergolong termasuk dalam penyakit yang nomor 1 ya. Nomor satu menjadi pembunuh. mematikan. Kita lihat dulu. Sebelum ya dan ini agak sedih sih sebenarnya. Tapi ya memang tidak ada, tapi bukan berarti bahwa ini apa ya, dan jadi angkanya semakin meningkat, setiap tetapi tahunnya. bukan berarti juga bahwa tidak ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah seperti itu. Nah kita lihat dulu liputannya berikut ini. Indonesia juga harus waspada kanker, karena jumlah penderitanya terus naik dari tahun ke tahun. Yuk terapkan pola hidup sehat. Jadi ada cara sebenarnya. Ada cara untuk mencegah dan juga mungkin mengobatinya. Mengobati ya. Nah, tapi sebenarnya kita juga masih penasaran dong. Sebenarnya penyakit kanker ini penyakit apa sih? Nah, bedanya dengan penyakit-penyakit lain dan kenapa seperti penanggulangan itu sangat sulit? Bagaimana pengobatannya juga? Ini kita akan membahasnya soal kanker ini hari ini di rumah baru kita. Selamat pagi, selamat datang di rumah baru. Ada Prof Tati dan juga Dokter Elisna. Halo Prof. Apa kabar? Apa kabar Prof? Apa kabar Dok? Kabar baik. Nih Prof Tati ini adalah Ketua Komite Penanggulangan Kanker Nasional ya Prof ya? Ya, dan juga ada Dokter Elisna. Di sini merupakan spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan. Iya nih. Tadi Dok, seperti yang kita kan sudah lihat paketnya seperti itu, bahwa penyakit kanker itu memang penyakit yang tidak bisa dianggap enteng seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kanker itu apa sih Dok? Iya, ternyata justru pertanyaannya itu adalah kanker itu apa? Ya, Iya. kan? Kita tahu benjolan kan? Ini kan tangan kita mulus-mulus ya kan, nggak ada benjolan. Sebenarnya setiap benjolan yang tidak normal di dalam tubuh kita itu disebut sebagai tumor. Bingung kan antara tumor dengan kanker? Nah itu dia bedanya antara tumor dengan kanker. Ya, kan? Banyak yang tumor atau kanker, tumor atau nih, kanker. masih kayak Iya. gini juga. Nah, tumor itu ada 2 jenis, ada tumor ganas, ada tumor jinak. Tumor ganas itulah yang disebut kanker. Tandanya bagaimana? Kalau tumor jinak kan banyak ya, seperti sering kan operasi payudara 15 menit selesai. Itu adalah tumor jinak dari payudara. Biasanya ada batasnya, kemudian sangat ada batasnya, jadi dikeluarkan saja selesai. Nah, kalau tumor ganas tadi, ini dindingnya ini tidak ada nih Mbak.
Jadi dindingnya tuh kayak apa ya, kayak makanya lambangnya kepiting gitu karena menyusup-nyusup. Kemudian salah satu masuk ke pembuluh darah, dia tumbuh di tempat lain. Dia mempunyai kemampuan untuk tumbuh di organ-organ lain, yang paling banyak itu adalah di liver, di tulang. Sering kan kanker payudara ada di liver, sering kanker payudara ada di tulang, dan di paru-paru. Bahkan sekarang juga banyak kita temukan di otak. Itu seperti benalu ya, yang dimana dia bisa menempel di mana saja. Persis. Jadi seperti itu kalau contoh di tumbuh-tumbuhan itu benalu, karena dia bisa tumbuh di mana saja Dan merugikan. Betul. Sehingga sehingga kalau kita melakukan operasi gitu pada kanker, lama kan, ada 4 jam, 5 jam. Kenapa? Karena harus diangkat semua jaringannya, dan kelenjarnya harus diangkat dan sebagainya, seperti itu. Nah, itulah kanker yang yang sering kita bicarakan. Kalau tadi kan dikatakan bahwa misalnya kalau kita biasa ada benjolan yang tidak. Nah, kalau misalnya benjolan terlihat di kulit, di permukaan atau mungkin bisa diraba, itu kan kita bisa tahu. Tapi kalau misalnya paru, itu kan dalam organ kita tahu dalam, bahwa Dok. kalau di kanker payudara katanya ada salah satu caranya Sadari. Iya, nah ini kalau paru bagaimana melihatnya? Sebenarnya bukan hanya paru ya, semua organ dalam kan, semua kanker bisa tumbuh di organ dalam mana saja. Yang di dalam itu memang lebih repot, lebih ke klinis dulu gitu. Makanya kalau terutama kanker paru itu tumbuhnya lambat. Dan biasanya ketemunya juga terlambat karena apa? Karena saya tuh kebiasaan kita tidak melakukan diri secara rutin kan tidak ada di Indonesia. Awalnya dikira batuk-batuk biasa, kemudian juga istilah batuk biasa itu. Nah, berkepanjangan 40 hari, terus batuk 100 hari, lama-lama jadi ketika diperiksa ternyata sudah kanker paru stadium 4. Ya, makanya kanker paru itu memang kita fokuskan, ingat apakah dia termasuk kelompok resiko. Nah, kelompok resiko itu seperti apa? Sebenarnya umur yang tidak bisa dirubah ya. Semakin dia lanjut usianya berarti resiko paparan terhadap itu kan lebih panjang, itu pasti. Dan dia punya keluhan respirasi, keluhan saluran nafas. Gitu. Misalnya batuk yang tadi yang katanya biasa dan tak biasa itu. Tidak ada keluhan batuk yang biasa, cinta biasa ada gitu ya. Batuk biasa nggak ada. Bukan batuk biasa sebenarnya. Karena biasanya adakah yang dirasakan oleh si pasien itu sendiri pada saat memang kayaknya ada yang salah di dalam tubuh kita, atau ada rasa lain nggak sih? Itu tergantung dari lokasi kanker parunya. Paru itu kan luas ya. Paru itu kalau dibuka itu selebar lapangan bola itu sebenarnya. Tapi karena dia menjadi satu, kalau dia rusaknya dan kecil di pinggir, di perifer itu biasanya tidak ada keluhan. Maka cenderung keluhan muncul setelah ada penyebaran, sudah ada air, sudah ada efusi pleura gitu istilahnya. Tapi kalau tumornya kecil tapi di dalam saluran nafas, intrabronkus istilah kedokterannya, itu orangnya lebih ke arah keluhannya sesak nafas, batuk tadi, terutama kalau batuk darah itu baru kalau timbul. tadi itu kan bahwa penyakit paru berdasarkan pengalaman juga taunya tuh sudah terlambat. Nah, tapi kenapa, Dok, bahwa ketika penderita kanker itu rata-rata selalu telat sih baru taunya? Apa karena memang itu seperti diam-diam menggerogoti tubuh tanpa kita sadari? Itu yang dibilang silent killer jadinya, Dok. Jadi sebenarnya tadi Dr. Elisna sudah berbicara tentang kanker paru, ada faktor resiko kan. Sebenarnya faktor resiko itulah yang harus kita kenal pertama. Jadi memang setelah kebetulan saya ketua Komite Penanggulangan Kanker Nasional, setelah dicermati kelihatannya memang pemahaman tentang kanker yang kita harus tingkatkan di masyarakat gitu loh. Pertama adalah mengenai faktor resiko. Faktor resiko, ada satu faktor resiko yang in general untuk semua jenis kanker. Itu yang disebut, yang sederhananya adalah pola hidup sehat. Kalau kita tidak melakukan pola hidup sehat, itu sudah termasuk di dalam faktor resiko. Apa saja pola hidup sehat? Sederhana adalah hindari alkohol, tembakau, kemudian hidup bersih dan sehat dalam arti hindari infeksi. Jadi ya tentunya kita harus berdiri dan kita harus sehat. Yang ketiga adalah kurangi aktivitas seimbang dengan makanan yang seimbang dengan hindari obesitas gitu loh. Jadi kalau hindari obesitas dengan pola makanan yang baik dan sebagainya. Nah, dengan kita melakukan pola hidup sehat saja 43% dari masalah karena kanker bisa dihindari. 43%. Tetapi ada tidak yang faktor-faktor yang kemudian menjadi
peluang kita terkena kanker itu menjadi lebih besar? Nanti dok, dijawabnya di segmen berikutnya. Baik, pemirsa, ini makin seru aja obrolan kita terkait dengan kanker ini, dan kami akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah di Morning Show.